Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 6 ayat 12 dengan tajuk ini, apa yang halal tidak semestinya berguna. Mari kita baca satu ayat ini, ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak perkara yang baik dan halal, tetapi tak semestinya baik. Kita bebas melakukan apa saja sesuka hati. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan kita. Kita bebas melakukan apa saja. Soalannya, bagaimana kita menggunakan kebebasan dan kuasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita? Kalau kita bebas dan berkuasa melakukan sesuatu, adakah ia berguna untuk kita, membangunkan kita, atau akan menjadi sesuatu yang mengawal kita pula? Contohnya, dalam era digital hari ini terdapat banyak perkembangan terbaru dari segi perkembangan kreativiti dan sosioteknologi. Kita lihat saja bagaimana dunia hiburan dan sosial media, yaitu infotainment, yang telah mempengaruhi masyarakat. Sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa walaupun semuanya ini tersedia ada, bebas terbuka kepada semua orang, ia tidak semestinya membawa manfaat yang membangunkan iman. Sosial media memaparkan banyak penghiburan dan pengetahuan. Tetapi adakah semua ini membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan? Adakah apa yang kita lihat dan kita baca menolong kita untuk berfikir dan merenungkan kebenaran sehingga kita dapat memperbaharui pemikiran kita untuk melakukan kehendak Allah? Jadi saudara, inilah yang harus kita tanya. Adakah apa yang saya baca, saya tonton, memberi kebenaran yang menolong saya berfikir sehingga kita dapat memperbaharui pemikiran kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Saya rasa tidak. Sebaliknya, ia menjarakkan kita dari Tuhan. Perhatikan saja berapa masa waktu yang kita ambil membaca dan melihat handphone kita daripada membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Lebih banyak screen time di depan mata, tapi firman Tuhan semakin jauh dari hati kita. Kita cepat menyimak notifikasi yang masuk handphone kita, tetapi semakin lambat membuka Alkitab. Sehingga buka Alkitab pun pakai apps dan bukan lagi membuka Alkitab fisikal, kan? Dan kerana itu ramai orang Kristen menjadi buta Alkitab. Saudara, saya sedar bila saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan sosial media, ia tidak menolong saya untuk berfikir seperti mana yang dituntut oleh Roma 12 ayat 2 yang mengatakan kita harus memperbaharui pemikiran kita supaya dapat tahu kehendak Allah. Sebaliknya, perkembangan era digital melemahkan lagi kepekaan kerohanian kita. Sehingga pemikiran kita menjadi sesak dengan begitu banyak infotainment. Ya, memang banyak maklumat masuk,
tetapi sedikit kebenaran dihayati. Dan anak-anak muda kita pun hilang visi dalam Tuhan. Adalah amat sedih apabila kita tidak ada visi Tuhan dalam hidup. Kita sudah semakin hilang ketajaman dan kepekaan kerohanian kita, sehingga kita kurang minat membaca firman Tuhan. Maka saudara, walaupun dunia sosial media memberikan banyak hiburan dan pengetahuan, ia tidak dapat membawa kita untuk lebih mengenal Allah dan mengasihi Allah. Paulus berkata nanti dalam bab 8 ayat 1 hingga 3. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Wow. Sekiranya kita terus mengabaikan perhubungan kita dengan Tuhan, hati kita akan semakin menjadi dingin dan akan meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, apakah kita mau itu terus berlaku? Itu hati kita menjadi dingin, menjadi suam-suam kuku. Ya saudara, gangguan seperti smartphone dan media sosial boleh membawa kepada kelalaian rohani dan menghalang kita daripada memberi tumpuan kepada perkara yang benar-benar penting. Saudara, kita tidak melakukan apa yang tidak bermoral. Bukannya dosa besar, tetapi screen time yang tidak terkawal akan menghanyutkan kita dalam sikap sambil lewa dan kurang minat untuk terlibat dalam renungan atau doa yang bermakna. Saudara, sadarkah kerohanian kita akan menjadi semakin lemah? Apakah ini bermaksud kita putuskan diri dari dunia sosial media? Tidak, saudara. Kita boleh ikut prinsip yang diajarkan Paulus dalam ayat 12 ini. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita bukan mau menghentikan diri dari menyentuh sosial media, tetapi kita tidak mau hidup kita dipengaruhi dan dikawal ya oleh sosial media dan handphone. Sesuatu boleh halal, tetapi jika ia mengawal kita, ia tidak baik. Jika ia menentukan emosi kita, mengambil begitu banyak masa kita dan mempengaruhi keputusan kita, nah itu sudah menjadi tuan atas hidup kita. Kita sibuk scrolling melihat kehidupan orang lain, tetapi kita tidak ada masa scrolling membuka muka surat Alkitab. Ya saudara, kita tidak mau diperhambakan oleh gadget yang kita pegang. Kita mau mengawalnya daripada dikawal. Tuhan menghendaki supaya kita hidup mengawal diri. Kita harus jaga kebebasan kita, supaya ianya tidak membuat kita berdosa, membinasakan diri sendiri, atau menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang maha tinggi, yang kami sembah, kami puji. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami harus mengaku perkembangan era digital hari ini telah banyak mempengaruhi cara kami berpikir dan hidup. Tolong kami Bapa, berikan kami kesedaran yang lebih kuat dalam hati kami untuk dapat menolak segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang tidak membangun, dan yang tidak selaras dengan firman kehendak-Mu Bapa. Ajar kami untuk hidup berjaga-jaga, supaya tidak akan diperhambakan atau dikawal oleh perkembangan-perkembangan terbaru, terutama dari infotainment, yang boleh mempengaruhi emosi dan pemikiran manusia. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk menggunakan kebebasan kami untuk kemuliaan Bapa,
untuk dapat hidup dalam kesucian dan kekudusan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.